merupakan produk dasar 1945 ketika desain ketatanegaraan dan prinsip akuntabilitas fiskal belum berkembang seperti saat ini. Dalam teori kebijakan publik, Jacob Hacker menyebutkan bertahannya kebijakan lama dalam konteks institusional yang telah berubah sebagai policy drift, yaitu kondisi ketika kebijakan tidak diperbaharui meskipun terjadi perubahan signifikan dalam struktur konstitusional, sosial, dan ekonomi. Salah satu dampak paling serius dari policy drift adalah ketidakadilan fiskal antar generasi. Skema pensiun DPR RI menciptakan kewajiban fiskal jangka panjang yang satu diputuskan oleh satu generasi elit, dua manfaat dinikmati secara langsung oleh kelompok terbatas, tetapi tiga bebannya dialihkan kepada generasi pembayar pajak berikutnya. Dalam pemikiran James Buchanan, kondisi ini merupakan bentuk democratic deficit karena generasi masa depan menanggung keputusan fiskal yang tidak pernah mereka setujui. Nicholas Barr dan Peter Diamond menyebutkan kewajiban semacam ini sebagai implicit public debt, yaitu utang fiskal tersembunyi yang menggerus keadilan antar generasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Domenico Maggio, situasi ini berpotensi menimbulkan krisis legitimasi kebijakan. Ketika suatu kebijakan tetap berlaku secara formal, tetapi kehilangan legitimasi. Bagian 4, fiskal, moral hazard, dan crowding out. Yang berdasarkan data yang terungkap dalam proses persidangan, beban pensiun DPR RI mencapai sekitar 226 miliar rupiah per tahun yang seluruhnya ditanggung oleh APBN. Menurut kebijakan yang memberikan manfaat fiskal besar tanpa kontribusi menciptakan moral hazard. Manfaat tidak menanggung risiko fiskal dari kebijakan tersebut. Lebih jauh, teori crowding out effect dalam ekonomi publik menjelaskan bahwa kewajiban fiskal yang bersifat permanen mengurangi ruang fiskal bagi belanja publik yang lebih berdampak, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Selain itu, sebagaimana dikemukakan oleh Mark Boven, skema ini menciptakan weak accountability linkage, yaitu terputusnya hubungan antara kinerja pejabat publik dan manfaat fiskal yang mereka terima. Bagian 5, rekomendasi kebijakan titik 2, policy redesign berbasis keadilan fiskal. Yang mulia, dalam teori kebijakan publik, respon terhadap kegagalan kebijakan bukanlah penghapusan hak, melainkan policy redesign, yang berlandaskan keadilan fiskal, rasionalitas kebijakan, dan keberlanjutan fiskal. Mengacu pada kajian OECD, serta pemikiran Nicholas Barr dan Peter Diamond, reformasi sistem pensiun yang lebih 1. Penerapan skema pensiun berbasis kontribusi. 2. Pembatasan durasi manfaat untuk mencegah kewajiban fiskal permanen. 3. Integrasi ke dalam sistem jaminan sosial nasional guna menciptakan kesetaraan perlakuan fiskal. Serta 4. Transisi terhadap mekanisme grandfathering sebagaimana dijelaskan dalam teori policy transition management oleh Frank Gills untuk menjaga kepastian hukum. Penutup, yang mulia Ketua dan para hakim konstitusi, berdasarkan teori kebijakan publik dan keuangan negara yang mapan, mulai dari Holt, Rawls, Musgrave hingga Hacker, persoalan pensiun semata-mata legal formal. Persoalan ini merupakan persoalan rasionalitas desain kebijakan fiskal, keadilan distribusi beban dan manfaat, keberlanjutan fiskal, serta legitimasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam kerangka tersebut, anggaran pendapatan dan belanja negara bukan instrumen yang netral, melainkan instrumen kebijakan yang oleh pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk memenuhi tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi juga harus diuji apakah 1. Adil secara fiskal, 2. Proporsional dalam pembagian beban dan manfaat, 3. Tidak menciptakan kewajiban fiskal jangka panjang yang tidak terukur, dan 4. Tidak mengalihkan beban kebijakan kepada masyarakat luas serta generasi pembayar pajak.